Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 275. Chapter 275 Kunci 7 Tokoh. Saat Si Feng mendarat di tanah, Crystal Werewolf tiba di punggungnya seperti angin kencang. Tanpa memberi Si Feng kesempatan untuk bertahan, 3 kepala Crystal Werewolf membuka rahang mereka untuk menggigit Si Feng. Guild Leader, Fire Dance sangat terkejut. Segera, dia mendekati Crystal Werewolf, mengirimkan serangan ginjal bintang 3 ke tubuhnya. Namun, bahkan skill pengontrol seperti Kidney Strike tidak berpengaruh pada Crystal Werewolf. Sama seperti taring dari Crystal Werewolf akan menutup di kepala Si Feng berhasil menyilangkan pedangnya dan mengeksekusi pari tepat pada waktunya. Ledakan. Lantai di bawah Si Feng langsung retak karena tekanan. Sungguh orang yang kuat, Si Feng tertawa getir. Meskipun pari mengizinkan pemain untuk memblokir kerusakan fisik suatu serangan, itu tidak menetralkan kekuatan dari dampaknya. Tidak ada tabib di party sekarang. Jika Si Feng makan serangan lain, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Dari percakapan singkat ini, Si Feng juga mendapatkan pemahaman umum tentang seberapa kuat Crystal Werewolf telah menjadi. Dalam perkiraan Si Feng, meskipun Crystal Werewolf tidak menerima banyak peningkatan dalam hal kekuatan, kecepatannya saat ini setidaknya 30% lebih cepat daripada sebelum mengamuk. Pada saat ini, hanya dengan melengkapi nafas naga langit, Si Feng dapat memiliki kesempatan untuk meraih kemenangan. Jika tidak, dia hanya akan menerima pelecehan sepihak dari bos. Sayangnya, meskipun mencapai 200 poin di agility adalah tugas yang sederhana, tidak mudah bagi swordsman seperti Si Feng untuk mencapai 120 poin di intelligence. Selain itu, sangat sedikit peralatan lapis baja yang dimaksudkan untuk swordsman yang memiliki atribut intelijen, yang melakukannya akan dianggap peralatan sampah. Melihat bahwa serangannya gagal membegal mangsanya, Crystal Werewolf segera memutar tubuhnya, ekornya yang seperti berlian mencambuk Si Feng saat melakukannya. Karena pari masih dalam cooldown, Si Feng tidak punya pilihan selain mengaktifkan salah satu keterampilan penyelamat nyawanya, pisau bertahan. Pisau pertahanan saat ini berada di level 4, dan melindungi Si Feng dari 9 serangan jarak jauh atau 4 serangan jarak dekat. Defensive Blade adalah skill yang memberikan kekebalan penuh terhadap serangan apapun, baik itu kerusakan atau dampak yang dihasilkan. Itu adalah salah satu keterampilan tempur dasar yang harus dimiliki oleh swordsman. Adapun mengapa Si Feng memilih untuk menggunakan pari terlebih dahulu daripada Defensive Blade, itu untuk tujuan menentukan kekuatan tempur dari Crystal Werewolf yang mengamuk. Hanya dengan mengalami kekuatan hantaman, Si Feng dapat membuat penilaian terbaik. Sementara itu, kesimpulan yang didapat Si Feng adalah menghadapi Crystal Werewolf secara langsung. Jika dia mencoba melarikan diri, dia hanya akan tiada lebih cepat. Setelah itu, dia mengangkat Abyssal Blade ke udara. Busur listrik hijau mengelilingi tubuh pedang saat bergerak untuk bertemu dengan cakar Crystal Werewolf yang tajam dan bersalju. Flash bergemuruh. Busur listrik hijau menembus tubuh Crystal Werewolf, menyebabkan kerusakan -572, -1623, dan -1204 padanya. Meski hanya satu dari 3 busur yang mencapai serangan kritis, serangan tersebut juga berhasil memicu kutukan Abyssal Blade, menimbulkan kutukan Doom pada Crystal Werewolf. Segera, semua atribut Crystal Werewolf berkurang 20%. Tiba-tiba, Crystal Werewolf yang mengamuk yang agility-nya meningkat 30% menjadi sangat lemah. Namun, Si Feng masih belum selesai dengan serangannya. Dia langsung mengaktifkan Phantom Kill, doppelgangernya muncul di samping Crystal Werewolf. Tak lama kemudian, doppelganger Si Feng mulai mengirimkan rentetan serangan ke Crystal Werewolf juga. Meskipun doppelganger hanya memiliki 50% dari atribut Si Feng, itu sepenuhnya mewarisi keterampilan yang dipelajari Si Feng. Namun, meskipun telah sangat mengurangi kecepatan Crystal Werewolf, Si Feng masih tidak memiliki waktu yang mudah untuk menghindari serangannya. Tidak punya pilihan lain, Si Feng mengaktifkan Gravity Liberation. Tubuh Si Feng langsung menjadi seringan bulu, dan seperti monyet yang bersemangat, dia menghindari serangan yang awalnya tidak dapat dihindari. Pisau angin. Segera, kecepatan serangan Si Feng meningkat lebih jauh. Potong ganda. Pemecah bumi. Ledakan api guntur.
Keterampilan meledak pada Crystal Werewolf satu demi satu, masing-masing memberikan lebih dari minus 1000 kerusakan. Meskipun serangan Crystal Werewolf menjadi lebih kuat dan kecepatannya jauh lebih cepat setelah mengamuk, peningkatan ini datang dengan harga pertahanannya melemah. Dikombinasikan dengan 20% damage amplification effect dari Thundering Flash, damage yang diterima Crystal Werewolf menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Serangan Fire Dance dan Aqua Rose juga mendarat di titik ini, jadi health power Crystal Werewolf turun tajam. Pada saat durasi 30 detik dari Gravity Liberation hampir berakhir, Crystal Werewolf hanya memiliki 10% health power yang tersisa. Sama seperti efek pembebasan gravitasi akan segera berakhir, Sifen mengeksekusi 9 naga slash. 9 hantu dari Abyssal Blade muncul di belakang Sifeng, dan semuanya menembak ke arah Crystal Werewolf. Sementara itu, tepat saat serangan dari Crystal Werewolf akan mendarat di Sifeng, Sifeng bertukar posisi dengan doppelgangernya. Setelah dipindahkan, Doppelganger segera menggunakan pari dan defensive blade untuk menangkis serangan Crystal Werewolf. Setiap pantom dari Abyssal Blade memiliki attack power yang tinggi, dan masing-masing dari mereka dapat memberikan lebih dari minus 150 damage setiap kali mereka menyerang Crystal Werewolf. Secara total, 9 hantu memberikan lebih dari minus 1300 kerusakan pada Crystal Werewolf setiap detik. Sementara itu, ada 28 detik sebelum efek 9 naga slash berakhir. Setelah menggunakan kedua skill penyelamat nyawa, pari dan defensive blade, Doppelganger menerima serangan langsung dari cakar Crystal Werewolf. Sayangnya, Doppelganger hanya memiliki 50% dari atribut Sifeng, jadi dia tiada di tempat. Namun, Doppelganger telah mendapatkan banyak waktu untuk Sifeng. Dengan Doppelganger hilang, Crystal Werewolf mengalihkan perhatiannya kembali ke tubuh Sifeng yang sebenarnya. Sifeng mengaktifkan Wind Walk lagi tanpa ragu-ragu. Dia kemudian berbalik dan lari. Untungnya, dengan kecepatan gerakannya yang meningkat sebesar 30%, Sifeng masih sedikit lebih cepat daripada Crystal Werewolf, yang masih di bawah efek pengurangan atribut 20% dari kutukan Doom. Maka, strategi Kiting dimulai sekali lagi. Di bawah serangan konstan Aqua Rose dan Fire Dance, health power Crystal Werewolf turun dan turun. 9%, 8%, 7%. Pada saat efek Sifeng's Windwalk hampir berakhir, Crystal Werewolf hanya memiliki 3% dari health power yang tersisa. Seharusnya sudah waktunya. Saat ini, Sifeng berhenti berlari. Dia kemudian berbalik menghadap Crystal Werewolf, mengarahkan Abyssal Blade ke monster itu. Abyssal Beam. 9 rantai mirip ular tiba-tiba muncul dari lantai, langsung mengikat Crystal Werewolf. Meskipun Crystal Werewolf kebal terhadap skill control yang digunakan sebelumnya, pergerakannya masih terikat oleh rantai hitam pekat. Dalam domain God, apa yang disebut kekebalan untuk mengontrol keterampilan tidak serta-merta membuat seseorang kebal terhadap semua keterampilan kontrol. Sebaliknya, itu hanya membuat seseorang kebal terhadap skill control yang berada di bawah tingkat tertentu. Keterampilan seperti Frost Arrow, Ice Spray, dan Kidney Strike semuanya dianggap sebagai keterampilan dasar. Dengan kata lain, itu adalah keterampilan tingkat 0. Karena keterampilan ini berada pada tingkat terendah, Crystal Werewolf sepenuhnya kebal terhadap efeknya. Sebagai Lord level 25, Crystal Werewolf kebal terhadap skill control apapun yang berada di bawah tier 2. Namun, skill control tier 2 atau tier 3 masih bisa menahannya. Meskipun Sifeng tidak tahu tingkatan mana yang dimiliki Abyssal Beam, itu adalah keterampilan yang melekat pada senjata keterampilan jiwa. Dalam perkiraan Sifeng, itu harus setidaknya tingkat 3 atau lebih, yang berarti bahwa itu akan efektif melawan semua bos yang mungkin muncul pada tahap permainan ini. Dengan Crystal Werewolf benar-benar terkendali, Sifeng mengambil langkah maju saat dia mengaktifkan skill ultimate-nya, Flame Burst, yang hanya bisa digunakan setiap 4 menit sekali. Dua pedang Sifeng seperti matahari miniatur dengan aktivasi Flame Burst. Dalam sekejap mata, Sifeng menebas tubuh Crystal Werewolf 6 kali dengan pedangnya. Minus 2,238, minus 4,452, minus 2,198, minus 2,212, minus 4,408, minus 2,216. 6 serangan memberikan total lebih dari minus 17.000 kerusakan, langsung menghapus sisa 3% health power Crystal Werewolf. Sistem, Crystal Werewolf level 25 terbegal. Perbedaan level 7, EXP yang diperoleh meningkat 700%. Memperoleh 485.630 EXP.
Bilah pengalaman ketiganya langsung meningkat sebagian besar. Aquaros bahkan naik ke level 18. Adapun si Feng, dia baru saja mencapai level 18, jadi dia masih di level 18 bahkan setelah membegal Crystal Werewolf. Jika dia bisa membegal beberapa bos peringkat Lorne seperti itu, dia pasti akan naik level dengan sangat cepat. Aku tidak pernah mengira seorang tuan yang berperingkat bos bisa dibegal dengan cara seperti itu juga. Pertarungan ini membuka mata Aquaros. Sebenarnya, bagaimanapun, jika bukan karena si Feng mampu menahan agro yang stabil di Crystal Werewolf, selain secara konsisten menghindari banyak serangannya, mereka pasti tidak bisa membegalnya. Guild Leader, cepat periksa jarahannya. Sebagai penggemar berat si Feng, Tarian Api tidak terkejut dengan kecerdikan si Feng. Dia selalu percaya si Feng bisa memimpin mereka menuju kemenangan. Selain itu, Tarian Api berharap untuk mencapai standar si Feng suatu hari nanti. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya goyah ketika berhadapan dengan tuan peringkat bos? Si Feng mengangguk sebagai jawaban, segera pergi ke depan dan memeriksa jarahan yang ditinggalkan oleh Crystal Werewolf. Tidak mungkin, kan? Bagaimana bisa bos ini begitu murah? Bagaimana mungkin itu menjatuhkan hanya satu kunci dan satu peralatan? Aquaros segera menjadi tidak senang saat melihat informasi yang dibagikan oleh si Feng. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa peralatan yang dijatuhkan hanyalah pelindung pergelangan tangan lapis baja tingkat 20 Fine Gold, itu bahkan bukan peringkat Dark Gold. Tidak buruk, jangan lupa bahwa Seven Luminaries Key ini bisa digunakan hingga 3 kali untuk membuka peti harta karun emas gelap. Bukankah ada peti harta karun emas gelap tepat di depan kita? Si Feng tertawa. Setelah Aquaros mengikuti si Feng selama beberapa waktu, tanpa disadari, standarnya untuk menilai item menjadi jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Jika itu di masa lalu, Aquaros pasti akan melupakan dirinya sendiri dalam kegembiraan jika dia melihat peralatan emas murni. Sekarang, bagaimanapun, kecuali sebuah item memiliki peringkat Dark Gold, itu bahkan tidak akan menarik minatnya. Betul sekali. Aquaros mengalihkan pandangannya ke arah peti harta karun di kejauhan. Setelah pertempuran yang sulit, keberadaan peti harta karun emas gelap ini benar-benar meleset dari pikirannya. Mereka bisa mendapatkan peralatan emas gelap paling sedikit jika mereka membuka peti harta karun ini. Ada juga peluang kecil bagi mereka untuk mendapatkan item peringkat epik. Item dengan peringkat epik, Aquaros bahkan tidak berani berharap untuk itu. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 276. Chapter 276 Peralatan Set Skala Naga. Ini terkunci, seperti yang diharapkan. Tidak peduli seberapa keras si Feng mencoba, dia tidak bisa membuka peti harta karun emas gelap. Oleh karena itu, dia mengambil kunci yang baru saja dia dapatkan dari tasnya. Kaca. Tutup peti harta karun berwarna ungu emas terbuka sedikit. Lampu warna-warni lolos di antara celah, lampu menerangi area yang bahkan beberapa ratus meter jauhnya. Jika peti harta karun ini dibuka di lapangan, itu pasti akan menyebabkan keributan besar dan menarik banyak pemain untuk datang dan merebutnya. Untungnya, hanya ada kelompok si Feng yang terdiri dari 3 orang di tanah yang terlupakan. Setelah lampu warna-warni memudar, si Feng merogoh peti harta karun. Namun, dia dengan cepat menemukan hanya ada sedikit item di dalamnya. Peti harta karun berisi total 3 item. Dari mereka, 2 adalah peralatan emas gelap, sementara 1 adalah manual penempaan. 2 peralatan Dark Gold adalah Crystal Armor dan Boots of Extreme Speed. Pelindung kristal bagian dada, pelindung plat pangkat Dark Gold. Tingkat 20. Kebutuhan peralatan, kekuatan 120, agility 140. Pertahanan 140. Kekuatan 24, agility 21, endurance 20. Terbatas untuk pendekar. Keterampilan pasif tambahan. Smart Outbreak, setiap kali pengguna menerima damage, strength dan agility meningkat 2% selama 15 detik. Tumpuk hingga 5 kali. Meskipun atribut dasar pada peralatan ini hanya dapat dianggap pada tingkat baik, keterampilan pasif yang melekat padanya sungguh luar biasa. Lagi pula, skill pasif berpotensi meningkatkan strength dan agility pemain sebesar 10%. Jika pemakai Crystal Armor awalnya memiliki strength dan agility yang tinggi, atribut tambahan yang disediakan oleh Smart Outbreak akan seperti memiliki equipment tambahan setidaknya. Satu-satunya downside ke skill pasif ini adalah kebutuhan pengguna untuk menerima damage hingga 5 kali.
Meskipun kondisi seperti itu membuatnya relatif tidak berguna dalam pertempuran boss, ketika digunakan dalam leveling monster dan PK, itu pasti akan memberi pemakainya Crystal Armor keuntungan yang tak terkatakan. Boots of Extreme Speed sepatu, zirah kulit, peringkat Dark Gold. Tingkat 20. Kebutuhan peralatan, kekuatan 90, agility 130. Pertahanan 143. Kekuatan 20, agility 26, endurance 18. Kecepatan gerakan 10. Penghindaran 7. Keterampilan pasif tambahan. Gerakan cepat meningkatkan kecepatan gerakan sebesar 12% dan agility sebesar 8%. Berkenaan dengan assassins dan ranges, atribut yang paling dicari untuk kedua kelas ini adalah agility, diikuti oleh strength. Sementara itu, sepasang sepatu bot ini meningkatkan agility pemakainya secara ekstrim. Seseorang bahkan dapat berargumen bahwa tidak ada sepatu level 20 Dark Gold lain yang dapat meningkatkan agility sebanyak yang bisa dilakukan Boots of Extreme Speed. Meskipun kedua peralatan Dark Gold ini sangat bagus, mereka hampir tidak bernilai sepenggal dari nilai sebenarnya dari peti harta karun emas gelap ini. Lagi pula, item yang mencerminkan nilai sebenarnya dari peti harta karun emas gelap tidak lain adalah manual penempaan. Selain itu bahkan manual penempaan dengan peringkat Fine Gold. Manual tempa berbeda dari desain tempa. Dalam kasus desain tempa, hanya satu peralatan tertentu yang dapat digunakan. Dalam kasus manual penempaan, bagaimanapun, seluruh rangkaian peralatan dapat dibuat menggunakannya. Manual penempaan ini dimaksudkan untuk menghasilkan peralatan set skala naga level 20. Ada total 6 buah dalam set ini, dan itu bisa dipakai oleh semua kelas yang bisa menggunakan pelat baja. Sebelumnya, si Feng telah menghabiskan lebih dari 100 emas di rumah lelang Blackwing hanya untuk membeli desain tempa untuk perisai cahaya busur. Namun, nilai dari Arclight Shield jauh dari sebanding dengan peralatan set Dragon Scale. Lagi pula, set equipment Dragon Scale adalah set equipment peringkat Gold. Di seluruh kerajaan bintang bulan, tidak ada satu persekutuan yang berhasil mendapatkan peralatan set peringkat rahasia perak hingga sekarang. Seseorang dapat dengan mudah membayangkan nilai set equipment dengan peringkat Fine Gold. Jika si Feng bisa memalsukan beberapa set peralatan set skala naga dan memberikannya ke kelas pelat baja di kekuatan utama persekutuan. Ketika para pemain ini berjalan di jalanan dengan memakai peralatan set skala naga, orang bisa membayangkan keterkejutan di sisi lain. Wajah pemain saat mereka melihat set equipment. Anggota persekutuan lain pasti akan gemetar ketakutan. Memikirkan pemandangan seperti itu saja sudah menggembirakan. Namun, pasti akan sangat sulit untuk menempa peralatan set skala naga. Karena itu adalah peralatan set, kesulitan untuk memproduksi seluruh set tidak kurang dari menghasilkan sepotong peralatan emas gelap. Si Feng hanya seorang magang penempaan tingkat lanjut saat ini. Tanpa menaikkan level penempaannya, memproduksi Dragon Scale set equipment hanya akan menjadi mimpi pipa. Paling tidak, dia perlu dipromosikan menjadi penempat tingkat menengah atau penempat tingkat lanjut sebelum dia memiliki kesempatan untuk memproduksi peralatan set skala naga. Saya harus meningkatkan level tempaan saya setelah kami kembali. Si Feng membentuk rencana dalam pikirannya saat dia melihat manual penempaan skala naga. Si Feng kemudian menyerahkan Boots of Extreme Speed to Fire Dance. Sekarang setelah Fire Dance telah mencapai level 19, dia hanya berjarak dekat dari level 20. Adapun Crystal Armor dan Dragon Scale Forging Manual, dia menyimpan keduanya untuk dirinya sendiri. Setelah beristirahat sebentar, kelompok 3 orang si Feng memasuki jalur kristal. Jalur kristal sangat panjang sehingga orang tidak bisa melihat ujungnya dalam sekejap. Selain itu, elemental mana yang ada di jalur ini sangat padat, sedemikian rupa sehingga bahkan terlihat dalam bentuk aurora. Itu adalah pemandangan yang benar-benar menakjubkan untuk dilihat. Selain menarik secara visual, mana yang padat juga memberi mereka buff bertiga, meningkatkan kerusakan keterampilan jiwa yang bisa mereka tangani hingga 300%. Bisa dibayangkan betapa padatnya elemental mana di jalur ini. Sebelum mereka menyadarinya, kelompok 3 si Feng telah berjalan selama lebih dari 1 jam di dalam jalur kristal ini. Ketika mereka akhirnya muncul, mereka berada di dasar gunung yang sangat besar. Ketika mereka bertiga melihat gunung ini, mereka langsung terpana. Seluruh gunung ini tidak bisa dibuat dari Seven Luminaries Crystal, kan? Aquaros menatap gunung kristal itu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Aquaros sebelumnya telah mengunjungi rumah lelang Blackwing, jadi dia telah melihat Seven Luminaries Crystal sebelumnya.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa Seven Luminaries Crystal adalah salah satu kristal penghantar mana terbaik di domain God. Tidak hanya sangat langka, harganya bahkan lebih mengesankan. Bahkan White River City, kota dengan populasi beberapa juta, memenuhi syarat untuk menggunakan komoditas yang begitu berharga. Di seluruh kerajaan bintang bulan, hanya istana dan rumah lelang bintang bulan di ibu kota yang mampu menggunakan platform terapung yang terbuat dari Seven Luminaries Crystal. Sebelumnya, Aquaros percaya bahwa jalur kristal sebenarnya terbuat dari kristal mana. Namun, pemandangan gunung besar ini dan lingkungan sekitarnya membalikkan asumsi sebelumnya. Alasannya, tidak mungkin bagi kristal mana saja untuk mengisi lingkungan mereka dengan mana elemental yang padat, bahkan menghasilkan pembentukan awan mana berwarna 7. Harus. Si Feng mengangguk kosong. Pikiran si Feng menjadi panas memikirkan memiliki begitu banyak kristal 7 luminaris. Di pasaran, Seven Luminaries Crystal seukuran rumah hunian kecil dapat digunakan untuk membeli kota besar dengan populasi 50.000, dengan banyak cadangan. Sementara itu, Seven Luminaries Crystal di hadapannya berbentuk gunung, dan dari segi ukurannya, gunung ini bahkan bisa menyaingi White River City. Kota yang seluruhnya terbuat dari Seven Luminaries Crystal, konsep macam apa ini? Bahkan jika seluruh kerajaan bintang bulan dijual, itu tidak akan cukup untuk membeli begitu banyak kristal 7 luminari. Sayangnya, tidak satu pun dari kristal ini yang dapat diambil. Bahkan tidak mungkin untuk mengambil beberapa untuk diambil kembali. Jika mereka ingin menambang 7 kristal terkemuka ini, paling tidak, mereka harus mencapai level master dalam penambangan. Si Feng hanya berada di level magang dasar dalam penambangan sekarang, dan bahkan dalam mimpinya dia tidak dapat menambang 7 kristal terkemuka ini. Seven Luminaries Crystal bahkan lebih berharga dari emas. Namun, meskipun begitu banyak Seven Luminaries Crystal duduk tepat di depannya, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya. Hati si Feng hanya berdarah memikirkan ini. Namun, ini tidak dapat membantu. Siapa yang pernah mengira akan ada begitu banyak 7 kristal terkemuka di tempat ini? Si Feng menggelengkan kepalanya, membuang pikirannya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah tangga yang tidak jauh dari sana yang menuju ke puncak gunung, berkata, "Ayo naik dan lihat. Kami mungkin menemukan cara membuka segel tempat ini di sana." Fire Dance tidak tahu nilai sebenarnya dari Seven Luminaries Crystal, karena itu dia hampir tidak bereaksi. Dia hanya terpesona oleh keindahan gunung ini. Aquaros, sebaliknya, tahu betul nilai gunung ini. Jika Fire Dance tidak mendorongnya, membangunkannya dari pingsan, Aquaros pasti masih tenggelam dalam keterkejutannya. Bagaimanapun, seluruh gunung ini adalah segunung uang. Jika dia bisa mengambil bahkan sebagian kecil dari gunung ini, koin yang dikonversi darinya akan cukup untuk menopang persekutuan kelas 1 untuk waktu yang lama. Saat ketiganya melintasi tangga ke atas gunung, si Feng tiba-tiba merasakan tekanan yang menindas padanya. Selain itu, tekanan ini persis sama dengan apa yang dia rasakan di Purple Sun Mansion, hanya saja jauh lebih kuat. Tekanan hanya tumbuh lebih kuat dan lebih kuat saat mereka mendaki lebih jauh ke atas gunung. Pada saat si Feng tiba di puncak gunung, dia sudah bersimbah keringat. Tubuhnya juga terasa sangat berat, seolah terbuat dari timah. Sementara itu, kedua gadis itu, Fire Dance dan Aquaros, bernasib jauh lebih buruk daripada si Feng. Pada saat ini, kedua gadis itu tergeletak di tanah, tubuh mereka menolak untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Tidak dapat membantu rekan satu timnya, si Feng memutuskan untuk berjalan menuju monolit yang terlihat dari kejauhan sendirian. Hanya dengan melihat monolit biru langit semi-transparan ini, si Feng dapat segera merasakan bahwa itu adalah jantung dari negeri ini. Jelas sekali bahwa batu berdiri ini adalah benda yang memenuhi lingkungan sekitarnya dengan elemental mana yang padat, dan bukan Seven Luminaries Crystal seukuran gunung. Sesampainya sebelum monolit, si Feng menemukan banyak tanda dewa emas terukir di bagian bawah batu berdiri. Mereka sejauh ini adalah rune dewa paling rumit yang pernah dilihat si Feng. Juga, si Feng benar-benar menemukan sosok yang berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan dalam monolit semi-transparan. Ketika si Feng melihat lebih dekat pada sosok ini, matanya langsung membelalak kaget. Dia benar-benar tidak percaya apa yang dia lihat itu nyata. Alasannya, si Feng pernah melihat sosok di dalam batu itu sebelumnya. Namun, si Feng bingung. Mengapa orang ini muncul di sini?